Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memulai, alangkah baiknya saya perkenalkan lebih dulu, karena pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Iqbal Faruqi, mahasiswa aktif Universitas Abulia Tama, program studi ilmu keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyuarakan urgensi akan keterlibatan keperawatan dalam perumusan kebijakan penanggulangan bencana. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang saya hormati, berbicara tentang perawat, coba kita bayangkan gempa bumi pada pukul 3 dini hari, rumah sakit berdesakan, korban berdatangan, dan pada saat bencana tersebut, siapa yang pertama kali menyentuh pasien? Siapa yang pertama menentukan prioritas serta menyelamatkan nyawa pasien? Siapa lagi kalau bukan perawat? Tapi pertanyaan kita di sini adalah, ketika bencana telah usai dan ketika pemerintah duduk di meja rapat dalam menyusun kebijakan manajemen bencana, di manakah perawat? Indonesia bukan negara yang biasa. Kita berdiri di atas cincin api spesifik. Kita memiliki 127 gunung Merapi aktif dan kita memiliki rata-rata 2000 bencana per tahun. Dan di setiap bencana tersebut, perawat adalah garis terdepannya. Tapi ironisnya, perawat justru menjadi pihak yang paling sering diabaikan dalam perumusan kebijakan. Data WHO mencatat bahwa profesi keperawatan adalah profesi terbesar di dunia dan lebih dari 27 juta orang. Akan tetapi survei International Council of Nurse menyatakan kepada kita bahwa kurang dari 15% kebijakan global melibatkan perawat sebagai pengambil keputusan. Dari sini kita menyadari bahwa kita merupakan mayoritas yang dibungkam dan kita adalah kekuatan yang belum diakui. Izinkan saya bertanya kepada kita semua. Siapa yang tahu persis berapa banyak alat ventilator yang dibutuhkan saat bencana? Siapa yang tahu bagaimana cara mengelola psikologis pasien di pengungsian? Dan siapa yang tahu bagaimana kapan seorang pasien harus dirujuk dan kapan seorang pasien harus ditangani di lapangan? Siapa lagi kalau bukan perawat? Bukan karena kita membaca buku tebal di perpustakaan, tapi karena kita ada di sana di setiap saat dan di setiap kondisi. Perspektif perawat bukan hanya sekedar perspektif klinis. Ini adalah perspektif data lapangan yang hidup. Ketika kebijakan diambil tanpa suara perawat, yang terjadi bukan hanya perspektif yang kurang efisien, akan tetapi yang terjadi adalah nyawa yang hilang karena pengambilan keputusan yang salah. Kita melihat kejadian ini di Lombok dan Palu pada tahun 2019, dan kita melihat ini pada masa tragedi COVID-19. Ketika perawat berlari tanpa APBD karena kebijakan logistik tidak disusun oleh orang yang pernah memegang jarum infus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, perawat harus duduk di meja kebijakan, bukan sebagai tamu, akan tetapi sebagai pemilik suara, baik di tingkat rumah sakit, dinas kesehatan, hingga badan penanggulangan bencana nasional. Yang kedua, kurikulum keperawatan harus menerapkan yang namanya disaster policy literasi. Karena seorang perawat tidak cukup hanya tahu cara memegang jarum infus, akan tetapi harus tahu cara membaca regulasi, menulis rekomendasi, hingga berbicara di forum publik. Kemudian yang ketiga, di era digital ini, data kita tidak bisa dibungkam. Data, riset, dan advokasi yang berbasis bukti adalah kekuatan yang nyata bagi kita. Kita bukan hanya sekedar pelaksana instruksi, akan tetapi kita adalah pemikir, perancang, dan penentu arah. Ketika musibah datang, dunia memanggil perawat, dan sudah saatnya ketika perumusan kebijakan dibuat, dunia juga mendengar perawat. Saya berdiri di sini bukan hanya sekedar berbicara, akan tetapi membuktikan kepada kita semua bahwa suara perawat adalah suara yang lahir dari air mata, suara yang lahir dari dedikasi, keringat, serta dedikasi di lorong rumah sakit, serta suara perawat adalah suara yang paling layak menentukan arah keselamatan bangsa ini. Demikian yang dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.